Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara diantaranya. Yang pertama pembukaan, kedua tilawah Al-Quran beserta isinya, ketiga kata sambutan dari ketua, keempat kata sambutan dari tuan rumah, kelima acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji. Yang keenam penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina. Iwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib mengaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pelita kita, walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita terangi seluruh dunia, terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat pada Nabi kita Muhammad, perbanyak baca sholawat. Taat pada Allah dan Rasul, ikuti jalan yang betul, doa kita akan dikabul kalau amal kita betul. Maka kita harus kumpul, ikuti ajaran Rasul,
semua amal dikabul di mahsyar kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita Harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Mak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati hamalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar Nangkir Raqib Atib Malik Ridwan alaihi wasallam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu aulia ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qadasallahu siramu ajiz bi barakati fi ulumihim wa karamaihim li ustadina Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna Al-Mukarram Ibu Hajah Qoni'ah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh BA bin Pulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdul Rahman Mamal Mali Muhtador LC bin Pulan bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdul Rahman bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Ghazali bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Pulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Muhammad Mahmud Munawar bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Syekhuna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Pulan, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Abu Rahman bin Bapak Antur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Syawa binti Atat, bi barokati ulumihim wa koromatihim, sahibul wilayah tan kafitan baiduritan Yunus, usulihim wa purihim hususon ilaruhi. Khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه
ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya pembacaan kitab suci yang akan dibacakan oleh Ma Zia. Waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alam nashrah laka sadrak Allahu akbar. wa wada'na anka wizrak Allah. alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak Allah. fa inna ma'al usri yusra Allah. inna ma'al usri yusra Allah. fa idza faraghta fansab Allah. wa ila rabbika farghab. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan lantunan Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah. Selanjutnya kata sambutan dari ketua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Dan kita tandai rasa syukur kita dengan membaca hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi Agung, junjungan kita semua itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah. Terima kasih kepada Gurunda, Ustadz Muhiban, karena telah menyempatkan meluangkan waktunya, meninggalkan aktivitasnya di rumah demi untuk membersamai kita bersama pada hari ini. Semoga Allah memberkahi kehidupan beliau, memberikan Amin. kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. kelancaran dalam menjemput rizki yang sudah ditetapkan, Amin. dan terkhusus untuk keluarga beliau semoga dimudahkan untuk segala hal. Amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah. Untuk tuan rumah juga pada hari ini kepada mak tua kita Mak Linda dan suami, semoga rumah ini senantiasa diberikan kesejukan di dalamnya. Amin. Keduanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin ya Allah. dan juga keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin. Amin ya Allah. Untuk kita yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak karena senantiasa kompak untuk menghadiri kajian kita yang diadakan setiap Ahadnya. Semoga setiap langkah kita menjadi wasilah penggugur dosa kita di masa lampau, Amin ya Allah. dan juga setiap catatan pena yang kita catatkan di buku kita menjadi semua aktivitas kita pada hari ini dihitung sebagai pahala yang terus mengalir untuk terkhusus untuk kita, suami kita, anak-anak kita, guru kita, orang tua kita, dan sambung menyambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah, Amin. dimudahkan, diringankan langkahnya untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang tepatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kata sambutan dari tuan rumah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan syukur dengan Nabi Muhammad, Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terima kasih pada Pak Ustadz yang telah sudi melangkahkan kakinya dan keluarganya sehat walafiat. Amin. Mudahkan Allah rezekinya. Demikian juga dengan rumah kami ini, anak cucu kami jadikanlah keluarga yang solehah dan sakinah mawaddah warahmah. Pada ibu ngaji dan biasa sama-sama meridoi pengajian kita dengan Mbak setak bosan-bosannya. Sekian ucapan dari saya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, waktu dan tempat kepada Pak Ustadz. Saya persilahkan. Ya, seperti biasa dulu. Ikra dulu.
Hari ini membaca kah bahas tajwid? Hah? Tajwid kah? Sok. Sok, yang ada gurunya, yang ada muridnya silahkan. Ayo silahkan. Jadi membahas tajwid adalah surat Al-Maidah ya. Ayat yang pertama. Sok. Yang ada gurunya, biar dulu. Sok, silakan. Ini tadi apa? Jadi surat Al-Maidah halaman 110 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ayat 14 halaman 110 juz ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير
Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwal masih ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih. In arada an yuhlikal masih ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'. Yakhluqu ma yasha'. Yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Yakhluqu ma Siap, perhatikan. Nah, yang lain selesaikan dulu mikronya. Jadi ini surat
Al-Maidah, surat yang kelima, juz ke-6. Arti Al-Maidah itu hidangan. Silahkan dibuka Al-Qurannya, surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain perhatikan. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bi. Wa minal ladzina. Jadi waw itu mahrajnya dari mana? Bibir. Bibir. Bibir atas, bibir bawah. Bibir atas. Bibir atas. Iya betul, bibir atas. Kalau bibir bawah bahaya, salah. Jadi waw itu mahrajnya dari bibir. Huruf yang keluar dari bibir ada berapa huruf yang keluar dari bibir itu? Ada 3. Ada berapa lagi? Yang lain lagi ada berapa? Hah? Ada 4. Jadi mahraj atau huruf yang keluar dari bibir ada 4, bukan 3. Bapak mawa. Ya. Jadi bapak mawa. Mawa bapak. Kalau mawa itu bahasa Sunda, kalau artinya membawa itu bahasa Indonesia. Entah bawa apa bapaknya gitu ya. Wa minal ladzina. Jadi menyebutkan wa ya. Ma. Jadi mim dari bibir juga. Wa minal ladzina. Nun dari mana nun? Nah, dari mana maksudnya? Ujung lidah dengan langit yang atas. Nunina. Ada di itu. Ya. Wa minal ladzina nal. Nah, di situ hukumnya alif lam apa? Wa minal alif lam apa? Alif lam koma. Sebab apa? Sesudah lam tidak ada huruf yang musaddah. Ya. Jadi yang menjadi masalah bukan lamnya tetapi sesudah lam. Sesudah lam berarti kalau di sini huruf da tidak ada musaddah. Kalaulah huruf lamnya ada musaddah maka tidak jadi masalah. Yang dipermasalahkan adalah sesudah lam berarti di hadapan huruf lam, huruf da. Maka alif lam jumlahnya ada berapa? Semuanya alif lam itu ada berapa? Ada 2, banyak benar kan? 28. Ya ampun, dah. Gimana ya? Alif lam itu ada 2. Alif lam samsnya, alif lam koma. Komari astagfirullah. Jadi alif lam koma komariah. Ya. Hurufnya ada berapa alif lam komariah? Ada 14. Alif lam samsiah 14 juga hurufnya. Wa minal ladzina, di panjang apa pendek di. Sebab ada apa? Iya sukun terus sesudah baris kas. Nama hukumnya adalah mad. Apa arti mad dobi? Arti mad dobi apa? Mad itu panjang, tobing itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, panjangnya 2 harokat. Biarpun digimanakan tetap mad dobi, tidak bisa jadi mad jaid. Jadi di panjang 2 harokat sebab ada iya mati sebelum baris kasroh. Huruf mad dobi ada berapa? 3. Ayu, awe, yawiya, yawi'a ya. Jadi huruf mad dobi ada 3. Faedahnya apa enggak? Huruful hiya huruful illah wal madi sumalini wajiyadah.
Wa minal ladzina di kalau da mahrajnya dari mana da? Ujung lidah dengan gigi kenapa sebelah sini diam? Aduh wae. Nyimak terus. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Huruf yang keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi yang atas ada 3 kah? Nah, sebutkan. Do, da, ta. Ya. Ladzina. Nah, di tadi ya mati sebelum baris kasroh hukumnya mad dhabi. Qalu inna. Qalu kop dari mana marahnya kop? Pangkal lidah. Nah, hurufnya yang keluar dari pangkal lidah ada berapa? 1 kop ataupun kap. Yang kedua kap kalau pertama kop. Beda sedikit ya. Qalu kop panjang ke pendek koknya? Sebab ada alif sebelum baris patah. Hukumnya adalah mad dhabi. Lu boleh enggak lebih dari 2 harakat lu-nya? Sebab ada bendera. Ke depan ada awas hati-hati. Ada bendera katanya. Ke depan ada hamzah. Berarti apa tadi bendera dengan hamzah apakah satu kata apakah beda kata? Bendera dengan hamzahnya satu kata apakah beda kata? Beda kata. Nah, jadi di sini kalaulah dibaca 2 harokat berarti memakai mad dhabi'nya ya. Kan sebab ada waw mati sebelum wawnya ada harokat dhamma. Kalau panjang maka mad jaizmun fasil. Mad dengan hamzah terpisah. Dalam arti mad dengan hamzahnya itu enggak satu kata. Setiap yang panjang adalah mad ya. Jadi mad jaizmun fasil. Wa jaizun madun wa qasrun in fusil kulun bikil matin wa damun fasil. Qalu inna nasara. Inna hamzah dari mana mahrajnya? Inna hamzah dari mana mahrajnya? Dari halak bagian bawah aksol halki. Inna nun musadah hukumnya apa? Nun musadah nama hukumnya apa? Ingat. Nun musadah ingat idgham tolen gimana? Nun musadah hukumnya adalah gunnah. Idgham tolen gimana? Gunnah wa gunna mimang sumanunang sudida wasami kulang harafa gunatim ba'da huruf gunnah semuanya ada 2 mim nun 2-2-nya musadah. Inna nasoro so dengan ro panjang ganda sebab ada patah berdiri. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat ya. Makanya kalaulah tidak ada tanwin berdiri kan pasti baring ya. Tidak ada juga kasroh berdiri. Yang masih berdiri berarti yang sendiri. Nasoro. Nah, akhudna soro. So dari mana mahrajnya so? Antara gigi dan atas. Geraham gigi atas dan bawah. Ujung lidah. Udah. Disingkat, aduh, disingkat. Jadi ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Jadi hurufnya ada berapa semuanya yang keluar dari ujung lidah antara gigi atas dan gigi bawah? Sebutkan. So terus
Sin, terus satu lagi za, ya. So saja, jasa so, gitu bisa. Nah, sura akhadna mitsaqahum, akhadna. Nah, nasara akhadna. Akhadna, kho dari mana kho? Kho dari mana? Tenggorokan bagian? Babat. Bagian atas. Kho. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas ada berapa? Yaitu go dengan kho. Kho go ho. Akhadna, ya. Mitsaqahum fanasu awam mimma dhukiru bih. Akhadna mitsaqahum. Akhadna. Za dari mana za tadi? Za dari ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Mitsaqahum, mitsa sama, fa itu sama dengan huruf za. Mi panjang ke pendek? Sebab ada iya mati sebelumnya baris kasrah. Mitsaqahum. Nah, mitsaqahum fanasu. Nah, ya hukumnya kohum tuh ada mim mati ke depan ada huruf fa panjang ke pendek. Sebab apa hukumnya? Idhar sapa wi. Apa arti idhar? Jelas pembacaan huruf apa namanya? Mimnya. Terus lagi sapawi apa? Dari bibir. Nah, huruf mimnya harus jelas dan juga mimnya adalah maharja dari bibir. Maka jangan dipanjangkan. Ini bacanya. Akhadna mitsaqahum fanasu. Jangan dilamakan, jangan gini. Akhadna mitsaqahum. Salah itu, salah hukum. Nah, ya. Jadi setiap ada mim mati ke depannya kalau bukan huruf mim dan juga bukan huruf ba jangan dipanjangkan. Fanasu, su. Ah, panjang ke pendek sunya? Sebab ada waw mati sebelumnya baris doma. Nama hukumnya adalah mad robe. Fanasu hawam mimma. Nah, hawam jangan hazon. Nah, jadi hawam. Ha dari mana ha? Maraj ha dari tenggorokan bagian tengah. Huruf yang keluar dari tenggorokan bagian tengah ada berapa? Sebutkan. Ain dengan ha. Ya. Baha, ba'a. Hazom. Zo dari mana maksudnya zo? Zo. Hazom. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Hazom mimma. Zom apa hukumnya zom? Zom. Hazom. Zom apa hukumnya? Awas, hati-hati. Hazom. Jadi di situ tuh dua. Kalau menanyakan mimnya baru bu. Kalau menanyakan hazom, berarti idgham. Apa arti idgham? Serempak pula. Memasukkan bacaan nun mati ataupun tanwin kepada huruf yang 4. Yan mu. Ya. Jadi membacanya hazom. Ya. Terus lagi mimnya ada musadah, makanya ditekan juga di dalam mimnya 2 harokat. Setiap ada mim dengan nun yang musadah ditahan 2 harokat. Hazam mimma. Tuh. Nah, setiap ada mim dan nun musadah maka termasuk hukumnya gunnah. Di sini ada tanwin patah ke depan ada huruf mim itu hukumnya idgham. Idgham apa namanya? Idgham apa? Hati-hati. Ada tanwin patah ke depan ada huruf mim tadi idgham. Nah, yang ditanyakan idgham apa namanya? Idgham bigunnah. Wasani idghamum bisittatin atat
biar maluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham namanya, hurufnya ada 6 semuanya. Lakin nangan kismani kismun yudghama bihi bigunatin pian ulima. Tapi idgham terbagi 2 bagian, biguna bila guna sebagian. Jadi ada tanwin patah, ke depan ada huruf mim, idgham namanya. Idgham biguna. Hawam mimma dzukiru dzukiru. Nah, dzukiru bihi. Kalaulah tadi dzukiru bih. Jadi kalaulah wakof jangan dipanjangkan, jangan bih, salah. Kalaulah wasol maka haknya dipanjangkan. Gini, mimma dzukiru bih, jangan bih, salah. Kalaulah di wasol mimma dzukiru bihi, panjang bedanya. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Fa'aghrayna, ingat. Nah, gin dengan ho kalau mati jangan menjadi qalqalah, sebab salah. Jangan gini. Fa'aghrayna, ini salah, itu qalqalah itu. Makanya gin itu mempunyai sifat rohwah. Rohwah itu berjalan suaranya. Fa'aghrayna sama dengan di surat Al-Fatihah. Maka kalau tidak disadari di sini banyak yang menjadi qalqalah biasanya. Fa'aghrayna. Nah, jadi fa dari mana fa? Mahrudnya fa dari bibir. Jadi ujung gigi yang atas dengan bibir yang bawah. Fa fi fu fa fi fa fa fu. Fa aghrayna. Gin dari mana gin? Mahrudnya tenggorokan bagian atas. Aghrayna, ro dari mana mahrudnya? Ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Roina, ya dari mana mahrudnya? Tengah-tengah lidah. Nah, panjang pendek. Sebab ada alif sebelumnya baris patah, hukumnya mad. Bainahumul adawata wal baghdha. Bainahumul. Nah, bainahumul. Nah, humul apa hukumnya? Humul apa hukumnya? Mul. Nah, hukumnya apa? Bainahumul yang ditanyakan mul. Apa hukumnya? Lah, senyap pula. Mul apa hukumnya? Bainahumul. Awas, hati-hati, lihat. Bainahumul, mul apa hukumnya? Mul. Kalaulah apa? Kalaulah mimnya tidak mati, maka tidak termasuk hukum yang idgham syafawi, idgham lisan syafawi. Kalau di sini saya tadi tanyakan humul berarti ke alif lamnya, dikarenakan mim hidup itu tidak ada musadah, tidak ada hukum. Nah, berarti di situ alif lam. Alif lam apa? Hah? Alif lam? Udah. Alif lam koma ria. Lihat sesudah lam ada musadah apakah tidak? Ada musadah enggak? Tidak ada musadah. Berarti alif lam koma. Artinya apa alif lam komariah itu? Alif lam komariah itu apa artinya?
Itu sebab. Artinya. Kayak idhar apa artinya? Jelas. Kan itu artinya, bukan sebabnya. Arti alif lam komariah itu apa? Komarun itu adalah bulan. Ya. Jadi alif lam komariah itu dinisbatkan, disamakan dengan bulan. Maksudnya gimana? Maksudnya jelas lamnya terdengar bacaannya. Tuh. Beda dengan alif lam samsiah. Alif lam samsiah kalau didengar seolah-olah tidak ada huruf lam. Contoh ar-Rahman, tidak al-Rahman. Dari segi pembacaan kayak tidak ada alif lam, padahal ada alif lam. Itu alif lam samsiah. Kalau ini dari segi tulisannya ada lamnya dan juga pembacaannya jelas kedengaran huruf lamnya. Makanya bainahumul, ndak humul, L-nya kedengaran. Itu maksudnya. Bainahumul adawata wal baghdha. Adawata wal baghdha. Ingat. Kalaulah misalkan berhenti di ta, itu namanya ta apa tuh? Adawata. Ta apa itu namanya? Ta marbutoh. Ta yang bulat, ta marbutoh. Nah, kalaulah berhenti di situ maka wakofnya menjadi ha. Nah, ya. Kalau tak majruroh adalah tak yang biasa, maka wakofnya tetap ke huruf ta. Ya. Wal baghdha, nah sama dengan wal. Enggak wabag, enggak, sebab sesudah lam tidak ada huruf yang musaddah. Wal baghdha, ingat gin yang mati, hati-hati. Wal baghdha, jangan bagedo. Ya. Wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Jadi membaca itu jangan dilama-lamakan, napas yang tidak mampu nanti. Ya. Contoh, memberikan contoh gini, cara pembacaannya. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Cukup segitu pun. Ya, terkecuali ada bendera. Kalau ada bendera ya agak panjang. Shadaqallahul azim. Allahumma ra'amna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wajalhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nagih hutang bulan ini belum ditagih. Ya, jadi rupanya bulan ini belum, ya. Bulan Oktober belum juga tuh. Oktober udah, tinggal November. Ini udah bulan November kan? Belum ditagih hutangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa judi wa duriyati wa ibadihi atahirina sya'ulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Jadi sebelum dilanjutkan, ada yang sampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adil katalino bacuramin kasaroga besengat ka jubata. Harus. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Sohibul Bait sekeluarga dalam rangka rutinitas kita yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya khususnya yang hadir, umumnya saudara-saudara kita satu akidah, satu keimanan, Allah memberikan kekuatan keimanannya dan juga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan oleh Allah kepada panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama-ulama sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini tentang masalah fikih yang saya tanyakan ya. Jadi tentang masalah fikih. Jadi kemarin masalah wudu udah kan? Terus lagi fardunya wudu. Wah, ini harus apa? Fardu niatnya wudu, fardunya wudu yang membatalkan kepada wudu syarat wudu 4 poin. Nah, jadi pertama niat wudu harus hafal. Tetap ini dicek. Wah, fardu niat wudu harus hafal dengan Arabnya. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, fardu wudu apa sih namanya fardu? Fardu itu yang wajib dilaksanakan ketika kita wudu. Terus ada juga yang membatalkan kepada wudu. Yang membatalkan kepada wudu ada berapa? 4. Syarat wudu ada? Syarat wudu ada? Syarat. Hati-hati. Syarat wudu ada berapa dulu syaratnya? Kan tadi niat wudu, fardu wudu, batal wudu, syarat wudu. Ada berapa syarat wudu? Ada 10 syarat wudu itu. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga harus suci dari hadas besar. Yang keempat harus memakai air yang suci dan menyucikan. Kelima tidak ada sesuatu benda yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Yang keenam mengetahui fardu wudu mana yang wajib, mana yang sunat. Ketujuh, tidak meyakini bahwa wudu merupakan suatu yang sunnah. Tidak meyakini apa? Tidak meyakini bahwa wudu merupakan suatu yang sunnah. Tidak meyakini bahwa wudu itu suatu yang sunnah, gitu kah? Itu termasuk yang Kan? Jadi harus mengetahui, bukan gitu, salah itu masuk yang 6. Yang 7 adalah itu yang itu Pak Ustaz, sebagian besarnya itu ada 6. ada 6 kah? Iya, ada 6. Oh, salah. Waktu masuk waktu sholat Ada ini kalau istihadah. Ada yang 10, ada yang 6. Betul semuanya, yang salah ada yang tidak tahu. Jadi yang gimana? Yang Iya, yang 10 berarti dirinci. Kalau yang 6 adalah diringkas, disingkat, gitu aja. Kan kita, itu ya, misalkan 6 di buku, nah jadi masalah. masuk waktu sholat orang terkena istihadah. Jadi itu khusus untuk orang yang Terkena istihadah.
Cuman ini nih. Hati-hati ini masalah wudhu nih. Nah, ini. Jadi syarat wudhu. Nah, ya, sok terangkan dulu. Kalau di buku ada 6 betul. Di sini di kitab ada Sapina ada 10 betul. Ya. Syurutul wudu'i 10. Islam tamyiz harus bersih dari haid, bersih dari nipas. Kan kalau tadi kan berhadas kan langsung hadas besar. Hari tadi kan yang 6 tuh. Oh, di sini dia dirinci gitu, Bah. Tahu enggak? Kalau nipas dengan haid kan masuknya hadas besar. Kalau tadi kan di situ di buku hadas besar, kalau di sini dirinci gitu. Paham maksudnya? Ya. Terus harus bersih dari perkara yang menghalang sampainya air kepada kulit. Tadi kalau di situ cuma hadas besar, kalau di sini dirinci hadas besarnya itu adalah nipas, haid, nipas sudah 3, udah 9 kan? Tidak? Itu maksudnya. Terus lagi harus mengetahui fardunya wudhu. Tadi udah juga kan? Di situ bedanya tuh. Terus lagi harus berurutan untuk orang yang mempunyai hadas besar tadi. Maksudnya kayak kita beser, kita kencing terus, nggak pernah berhenti, maka itu wudhunya itu pas begitu mau sholat baru wudhu. Jadi ada 6, ada 10 pun nggak jadi masalah, yang penting betul. Ya, garis besarnya ada 6, kalau diperinci jadi 10 gitu. Ya. Nanti ya. Jadi awas, nanti tanyakan sendiri-sendiri. Ya. Pertama, niat wudhu harus apa dengan artinya. Yang kedua, fardunya wudhu ada berapa. Yang ketiga, yang membatalkan wudhu ada berapa. Yang keempat, syarat wudhu ada berapa. Sebutkan secara satu persatu. Kenapa ini diulang-diulang? Sebab ini ibadah yang paling utama memang sholat. Tetapi sholat kalau tidak betul wudhunya, maka tidak sah sholatnya. Layak balullah sholat ahdikum ida ahdasa hatta yatawadoa. Allah tidak menerima sholat dari kita semuanya, dari salah seorang dari kalian, jikalaulah kalian hadas ataupun batal wudhunya sehingga wudhu kembali. Kalau kita wudhu tidak tahu batasan, tidak tahu mana yang wajib, tidak tahu mana yang sunat, tidak tahu masalah yang membatalkan wudhu, maka tergolong kepada tidak sah wudhunya. Tuh, misalkan contoh, tidak tahu yang membatalkan wudhu itu ada berapa, apa saja. Kayaknya enggak batal ini, mohon maaf, contoh kayak gini, ya. Kayak apa? Kayak memegang kemaluan kita sendiri, kata Mas Ed. Lalu lari garuk. Bukan kemaluan orang lain, jadi kemaluan saya sendiri, lalu sholat tuh. Kan maka itu sama dengan orang yang tidak sholat dikarenakan tidak tahu tuh tadi. Ya. Jadi niat wudhunya udah agak lumayan. Terus yang niat wudhunya udah lumayan, tinggal fardu wudhu dengan syarat wudhu. Nah, yang membatalkan wudhu mungkin udah paham 2 yang ditanyakan. Tetapi sebelumnya itu baca dulu sama-sama niat wudhu dengan artinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat wudhu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Udah itu menghadap ke arah kiblat disunatkan. Mana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa
minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Awas, jangan jarang dibaca, ditanya sendiri-sendiri. Jadi, ya. Jadi itu sunat menghadap ke arah kiblat, baca doa yang tadi. Ya, kalau yang pendek Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Maafkan. Ya. Tuh, itu tentang masalah wudhu. Jadi, fardu wudhu yang pertama adalah yang kedua adalah membasuh muka. Dari mana batasan muka tuh, atasnya dari mana sampai bawahnya sampai ke mana? Dari mulai pertama tumbuhnya rambut sampai ke mana? Dagu. Berarti bisa sampai ke sini kah? Bawah ke sini. Ya. Kalau dari samping, dari mana sampai ke mana batasan wajah kita ini? Sampai telinga. Nah ya, ini. Terus, mohon maaf. Kalau misalkan ada perempuan, nah, ada perempuan nih, bercabang tebal, maka wajib enggak air itu masuk ke dalam kulit dia? Kayak saya lah, kalau tara di kalau hah? Bukan. Kalau saya kan kalau tara di kalau kesini kan tebal. Nah, misalkan perempuan. Kalau misalkan tebal ininya dipelihara, jadi apakah wudhu si perempuan itu wajib masuk kepada kulit enggak airnya? Wajib enggak? Belum tahu udah disampaikan oleh saya kok. Iya, ini gambaran perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki kan umum laki-laki. Maka di situ hoarikul adat, luar kebiasaan. Kalau perempuan bercambang di sini lalu dipelihara, wajib untuk perempuan air itu tembus ke dalam kulitnya. Dikarenakan pada umumnya perempuan tidak ada bercambang. Kalau laki-laki udah biasa, maka laki-laki tidak perlu sampai ke dalam. Paham maksudnya? Kan ini kan dicuci gini kan. Seumpamanya perempuan nih dipelihara ininya pelihara kan. Maka kalau perempuan tetap air itu harus masuk ke kulitnya. Jadi jangan cuman basah luarnya. Kalau laki-laki biasa saya sendiri lah. Kalau ini dipelihara tebal, otomatis air itu tidak terasa ke kulit, cuman bulunya saja, maka tidak jadi masalah dikarenakan pada umumnya yang bercambang adalah laki-laki. Tuh. Ya. Saya ada 2-3 lagi. Enggak jadi masalah. Soalnya kan itu masih gak tembus. Tuh, enggak jadi masalah. Terus itu tadi yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah gitu kan. Yang ketiga membasuh apa tadi? Membasuh tangan. Yang mana dulu? Yang kanan. Dari mana sampai ke mana? Dari mana ke mana? Jangan terbalik dari siku dan dari sini. Dari ujung ramo sampai ke sini. Jangan bolak-balik. Iya, ramo apa jari-jari itulah. Ujung kuku ya. Dari ujung kuku sampai siku. Yang mana dulu yang wajibnya? Kalau wudhu mencuci tangan kiri sanda. Hati-hati. Kalau wudhu udah selesai tadi wajah kan, lalu sekarang mencuci tangannya tangan kiri dulu sanda. Tidak. Sah kan wajib berurut. Gimana kalau gini? Nah, saya beri pertanyaan. Nih, jadi orang itu entah memang dari lahirnya, entah memang ya kecelakaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang tidak ada tangan sampai sini, sampai sikunya tidak ada, wajib dah dibasuh. Ulangi lagi pertanyaannya. Orang ini misalkan tangannya tidak ada, bukan tidak ada, cuman sepotong gitu ya. Misalkan segini, kan? Apakah wajib enggak membasuh tangan? Wajib sampai tangannya tertinggal tersisa.
Hati-hati, hati-hati. Sok. Hati-hati, hati-hati. Awas, hati-hati. Wajib enggak? Kalau ini kan tidak ada nih sikunya segini. Nah, wajib enggak? Kita mana? Jadi bahasanya, awas, hati-hati. Kalau memang tidak ada batasan yang wajib, ini wajib nih bahasanya. Kalau masalah sunat lain cerita. Kalau ininya kan wajibnya dari sini sampai siku. Berarti sikunya tidak ada, kan ini batasan siku. Berarti tidak dibasuh pun tidak jadi masalah, sebab ini termasuk Kalau mau dibasuh pun tidak jadi masalah dikarenakan ini sunat yang wajibnya udah hilang, ini mau gimana? Itu gambarannya. Kalau memang segini, nah berarti wajib ini dibasuh dikarenakan ini masih ada. Kalau udah sikunya tidak ada, jadi itu tidak wajib kalau dibasuh, maka tidak jadi masalah. Jadi yang wajibnya tidak ada. Tuh, misalkan segini, itu macam mana? Tidak ada. Nah, tadi membasuh, yang ketiga membasuh fardu wudu, yang ketiga membasuh tangan. Yang pertama tangan mana dulu? Kenapa harus tangan kanan? Hah? Jadi kenapa harus pakai tangan kanan? Dikarenakan identiknya kalaulah tangan kanan itu adalah yang baik. Ya, coba kalau kita makan pakai tangan kiri kan rasanya kalaulah memang tidak biasa gitu ya. Bukan dari dari kecilnya lalulah gimana rasanya. Kayak kita memberi sesuatu kepada orang pakai tangan kiri rasanya kurang sopan. Ya. Jadi udah membasuh tangan, membasuh apa lagi? Sebagian rambut. Rambut. Nah, gimana? Bisa mengusap sebagian kepala. Kalau di sini tidak ada rambutnya udah menjadi profesor. Itu ya. Jadi wajib nggak dibasuh rambutnya? Boleh saja, boleh saja. Boleh saja kan. Jadi gambar gini, intinya tidak ada kan rambutnya nih. Jadi apakah masih wajib nggak dibasuh? Hati-hati. Bahasa membasuh rambut itu apakah yang di depan, apakah yang di belakang bahasanya? Di depan. Oh gitu kah? Yakin enggak? Ini hukum ya. Sebagian kepala. Berarti bahasa sebagian bukan harus di depan dong. Udah baru nyambung. Baru nyambung rupanya. Iya kan bahasanya sebagian kepala kan? Jadi iya, berarti kalau ini tidak ada di sini pun sah, nggak apa pula lah. Saya belum pernah menemukan kalau misalkan orang yang sulah ke sini, maka Anda perlu wajib mau di sini yang penting rambutnya itu masih menempel di kepala. Misalkan di sini masih ada rambutnya biarpun istilahnya botak, ya jadi masa diginikan aja kok. Jangan mentang-mentang rambutnya Anda panjang, dibasuh terasa. Jadi yang nomor keempat adalah tadi membasuh rambut yang masih nempel di kepala. Yang kelima apa? Kaki yang mana dulu? Jadi yang pertama membasuh kaki yang kanan. Kalaulah gambaran wudhunya, duduk. Kalau membasuh kaki kanan, maka bagusnya dipegang oleh tangan kiri. Tangan kanan. Hati-hati. Bahasa saya memegang, bukan mengosok-ngosok. Kalau kita membasuh tangan kiri, yang megang tangan Membasuh kaki kanan, memegang tangan kanan, membasuh kaki tangan kiri. Aja mana ini?
Kalau kita membasuh kaki kanan, yang megang tangan kanan juga, yang mengosok-osok tangan. Kalau sebaliknya berarti Sebelah kanan dipegang, sebelah kiri. kalau kita membasuh kaki kiri, yang memegang tangan, yang mengosok tangan. Ya, fardu wudu. Terus kalau tidak membasuh telinga itu sah wudunya. Sebab telinga termasuk apa arti sunat? Tidak mendapat dikerjakan mendapat pahala. Sunat itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tinggal kembali lagi kepada kita sendiri. Apakah mau nambah plus, apakah tidak, ya. Nah, jadi cara wudu ada 10, fardu wudu ada 6, terus lagi yang batalkan wudu ada 4. Jod. Yang kedua, mandi wajib. Coba niatnya sama-sama niat mandi wajib. Mandi wajib. Nawaitu uskali rafil hadasil aksari fadolillahi ta'ala. Masih yang salah harus puasa. Mau tak mau, awas. Jangan terbalik-balik. Jadi niat mandi wajib adalah nawaitu rob al hadasil akbari, jangan asgori, ataupun nawaitul gusla bisa nawaitul gusla li robil hadasil akbari, nawaitu rob al hadasil akbari sama. Artinya apa tadi? Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Fardu mandi wajib ada berapa? Fardu Garis besarnya 2, rinciannya 3. masih yang lain pada diam nih, udah banyak mati hasilnya, mau diam. Fardu mandi wajib ada 2. Pertama apa? Niat. Yang kedua membasahi seluruh tubuh dari kemana ini nih? Jangan dibulak-balik. Dari kepala sampai kaki. Itu aja 2. Nih, jangan tidak tahu kalau ditanya fardu mandi wajib ada berapa? Entah 2 lah. Yang pertama niat, yang kedua membasuh ataupun membasahi seluruh badan dari pertama kepala sampai kepada kaki. Itu udah. Nah, jadi gini. Jadi mandi wajib tadi. Kewajiban kita sebab yang mewajibkan kepada mandi wajib ada berapa? Yang mewajibkan kepada mandi wajib jumlahnya ada berapa? 6. Yang pertama, Bertemunya kedua khitan antara laki dan perempuan. ilajul hasapati fil parji. Yang kedua, Keluarnya manis sperma. keluarnya air sperma. Yang ketiga, Meninggal. yang ketiga haid. Masuk dah haid? Belum haidnya Oh, belum. Berarti yang ketiga apa tadi? karena meninggal. Karena meninggal. Terus lagi apa lagi? Meninggal syahid kecuali meninggal syahid ataupun bayi. Tuh. Sok, terus lagi apa lagi? Selesai nifas, Habis nipas. Terus lagi? beradah. Habis melahirkan. Terus habis haid. Ya, awas hati harus apa? Jadi kalau kita melaksanakan yang 6 ini, maka hukumnya wajib mandi wajibnya. Terkecuali orang yang meninggal bukan wajib untuk diri kita. Paham? Paham enggak? Udah. Kalau udah meninggal tidak wajib kita mandi
maka wajib takut masa aku udah meninggal mandi seorang bahkan meninggal nama astagfirullah. Berarti yang wajib dilaksanakan oleh kita sendiri, oleh badan kita sendiri ada berapa mandi wajib tuh? 5. Kan yang meninggal masa mandi sendiri, yang meninggal wajib dimandikan. Aduh, hai melampun. Maksudnya yang 5 itu wajib dilaksanakan oleh pribadi kita sendiri. Kalau meninggal, wah ngaco itu. Kalau meninggal mandi sendiri sih bukan meninggal namanya. Ya. Jadi itu. Sekali lagi, yang mewajibkan kepada mandi wajib ada 6. yang pertama, bertemunya 2 hitan. Jadi kalau bahasa Arabnya ilajul hasapati fil farji, bukan cuman bertemu, masuk ya, menengok keadaan di dalam gimana gitu kan. Yang kedua apa? Keluarnya air sperma. Jadi dari kemaluan kita ada berapa air yang keluar? Saya nanya, dari kemaluan kita pada umumnya baik laki-laki ataupun perempuan ada berapa jenis air? Jadi, yang lainnya ada berapa? Bukan, bahasanya air. Saya mau bahas masalah air. Awas. Berarti bahasa air yang pertama air sperma, yang kedua air madi, yang ketiga air madi, yang keempat air kencing. 4. Itu. Makanya kita masa enggak tahu yang keluar dari kemaluan kita sendiri, masa cuman apa? Air sperma, darah, kencing. Wah, perhatikan. Jadi yang keluar, ulang lagi. Yang keluar dari kemaluan kita, keluar air pada umumnya maka ada 4. Yang pertama air sperma, yang kedua air apa? Madi, yang ketiga air, yang keempat air oh, laki-laki perempuan sama. Hah? Masuk ke dalam kau. Apa dia? Yang keluarnya madi dan madi itu. Air yang keluar dari kemaluan 3 yang najis. Yang najis 3. Maksudnya kalau menetes ke celana maka celana tidak boleh dibawa salat. Air apa? Air madi, air wadi, air kencing. Najis itu. Ayo, tunggu dulu. Jadi yang satu maka itu tidak najis, air sperma. Jadi kalau kebanjiran lalu kena kain di bawah sholat nggak jadi masalah. Cuman kalau di bawah ngaji nanti ketahuan, oh itu putih, jangan-jangan banjir malam tadi. Alasan dia ke sana. Nah, jadi air madi dengan air wadi, nah biasanya agak kuning. Ya, biasanya air madi itu kadang-kadang udah capek kerja berat. Air madi Pak Ustaz. Itu. Ya. Jadi biasanya itu keluarnya misalkan kita udah capek kan, terlalu capek aktivitas yang duduk ya santai. Keluarnya bukan kayak air kencing, bukan kayak air kencing dan air sperma, keluarnya menetes basah aja. Itu, dan juga bau. Nah, itu tuh intinya gini, untuk kehati-hatian kita maksudnya. Misalkan kalau udah aktivitas kemana, kalaulah celananya yang tadinya kering kok ini lembab, lalulah misalkan dicium bau, udah usah dipakai lah untuk hati-hatian. Itu aja. Misalkan susah membedakan mana air madi, mana air wadi gitu kan, maka lebih baik diganti. Tuh. Kalau yakin, nah ya silahkan. Ya. Sebab itu air kencing, air madi, air wadi maka najis hukumnya. Tuh. Jadi kembali kepada tadi, yang pertama wajib kepada mandi wajib, ilajul hasapati fil farji wa hurujul maniyi wal haidu.
haid kan. Jadi kalaulah saya nanya juga, setiap darah yang keluar dari kemaluan perempuan dinamakan haid apakah tidak? Nah, terus darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada umumnya ada berapa? Ada 5 kah? Sok sebutkan. Ayo, ada berapa jenis darah yang keluar dari kemaluan perempuan? 3 kah yakin? Wiladah, nipas, haid. Terus 3 kah? 3 kah 4? Awas. Awas. Pertama, wiladah, melahirkan. Darah yang dinamakan darah wiladah itu darah yang gimana? Yang bersamaan dengan bayi. Itu darah wiladah. Udah keluar bayi, pernah berhenti sebentar, keluar lagi, itu darah nih. Jadi ada 4, haid, wiladah, nipas, istihadah. Yang dinamakan istihadah itu yang gimana? Bayi keluar dari kemaluan melebihi 2 minggu. Kata saya. Jadi darah istihadah itu darah yang keluar melebihi batas waktu haid. Ya. Jadi darah haid, darah nipas, darah haid, darah wiladah, darah nipas, darah istihadah. Jadi kalau haid udah tahu, terus lagi darah wiladah, darah yang bersamaan dengan keluarnya bayi. Kalaulah sesudah selesai proses melahirkan, maka keluarlah darah nipas. Paling banyak waktu nipas, paling lama waktu nipas ada berapa hari? Awas, hati-hati. Paling banyak waktu nipas ada berapa hari? Waktu haid dengan waktu nipas lain. Nah, kalau paling banyak waktu haid 15 hari 15 malam kan paling banyak tuh. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Biasanya 7 hari 7 malam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, darah nipas paling banyak berapa hari keluar darah nipas? 40 kah? Paling banyak adalah 60 hari. Berarti 2 Maka ingat. Jadi itu kalaulah kita udah udah selesai melahirkan, nah keluar darah, lalu misalkan sampai lamanya 60 hari 60 malam, berarti itu 2 bulan. Maka mohon maaf. Kalau masih keluar darah itu nipas, belum berhenti, sebelumlah 60 hari 60 malam, maka tetap dua-duanya harus puasa. Makanya simbolnya gini, mohon maaf ya. Sebagai laki-laki, makanya simbolnya gini, coba, mohon maaf. Kalau ibu-ibu udah melahirkan, biasa didekati dengan emaknya. Takut dicuri suaminya malam-malam. Itu memang bagus. Nah, gitu kan. Jadi tetap tidak ditinggalkan oleh emaknya, betul tak? Nah, itu maksudnya. Paham maksudnya? Misalkan maklum lah, dia tidak dikawani oleh ibunya, maka lalulah dirayu-dirayu, maka dosa. Tuh. Jadi darah nipas paling banyak 60 hari 60 malam. Terus lagi, apa bedanya warna darah haid, darah nipas, darah wiladah, darah istihadah? Warna darah. Ya. Warna darah nipas, darah haid, darah istihadah,
darah wiladah apakah sama semuanya warnanya? Apakah beda? Yang gimana yang beda? Yo, masa ibu-ibu yang tahu saya yang tidak tahu lah. Yang darah haid dulu atau yang darah haid yang gimana nih? Merah cerah. Ada 4 warna dia, Pak. Hah? Ada 4 warna dia. Yang darah haid tuh. Iya. Pada umumnya gimana? Darah haid pada umumnya gimana? Merah kah? Pertama memang ada abu warna, itu baru cerah-cerah. Kadang-kadang ada lalu yang pertama begitu. Ya. Jadi pada umumnya darah merah cerah. Pada umumnya memang ada 4 ya. Terus, nah sekarang itu darah haid tadi. Yang kedua darah wiladah itu gimana? Sama enggak warnanya dengan darah haid? Darah wiladah tadi. Kurang lebih, tapi dia bisa ada bercampur lendir. Itu ya. Jadi kalau darah wiladah bercampur lendir. Terus lagi tadi darah apa tadi tuh? Darah wiladah ya. Terus lagi darah nipas itu cemana darah nipas? Warnanya gimana darah nipas? Dia kalau melahirkan Iya, memang setelah melahirkan. Warna darahnya gimana? Warna darahnya coklat-coklat. Cerah. cerah kah coklat? Bercampur pokoknya darah kotor. Jadi pada umumnya darah nipas itu gimana? Pada umumnya aja dulu. Merah tua. Terang dia, Pak Ustadz. Karena dia yang kental itu yang pertama keluar, baru-baru keluar kan setelahnya. Iya, agak hitam. Jadi gini, kalau darah nipas ini bukan darah wiladah, hati-hati. Yang ditanyakan adalah darah nipas. Berarti udah keluar bayi, udah selesai. Nah, gitu. Tetapi kalaulah yang bersamaan dengan bayi, maka itu bahasanya darah wiladah. Yang bahasa darah nipas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan tadi. Ya, biasanya merah. Ya, biasanya merah. Contohnya kayak gini. Ya, misalkan, mohon maaf, saya mengalami, udah anak udah apa diambil oleh dukun bayi. Masih juga keluar darah, maka itu termasuk darah nipas kalau pernah berhenti tadi. Nah, darah apa tadi? Yang pertama darah haid, darah wiladah, darah nipas. Yang keempat darah apa lagi? Darah istihadah darahnya gimana? Darah istihadah itu warnanya gimana? Darah istihadah itu yang darah gimana? Gitu kan. Beda kalau darah istihadah dengan darah haid. Jadi melebihi dari batas yang kebiasaan kita haid, maka itu termasuk darah istihadah. Kalau kita keluar darah istihadah wajib enggak sholat? Wajib kalau sudah melebihi batasnya. Maka kalau darah istihadah, maka kalau udah melebihi batas, maka wajib sholat. Hati-hati. Darah haid dengan darah istihadah beda. Terus, harus jeli di dalam penghitungan gini, contoh. Nah, misalkan gini, jam 6 pagi nih, jam 6 pagi keluar haid. Lalu jam 12, lalulah bersih kan? Haid, otomatis mandi sesudah haid. Lalulah habis sholat duhur saya melaksanakan sholat jam 12 ya. Jadi udah selesai sholat 12:30 keluar lagi. Itu cuman perhitungannya. Apakah darah yang kedua itu masih dihitung 1 hari dengan darah yang pertama? Apakah gimana perhitungannya? Paham enggak pertanyaan saya tadi? Jam 6 pagi. Nah, keluar haid nih. Pas begitu jam 12, berhenti
darah itu ndak keluar lagi, terpaksa lah wajib mandinya tuh. Bukan hari ke-15 ini. Aduh. Nah, ulangi lagi soalnya, dengarkan dulu supaya paham nih. Jam 6 tadi, jam 6 pagi tadi keluar darah haid, sampailah jam 12. Jam 12 itu kan masih ada waktu duhur. Mandi, ya, mandi wajib sesudah haid tadi. Maka sholatlah duhur, kan? Duhur. Nah, udah sholat duhur sampai jam 2, seumpamanya asar itu setengah 4. Kan? Seumpamanya asar setengah 4. Pas mau sholat asar, keluar lagi darahnya itu. Apakah dari darah yang pertama tadi dari jam 6 sampai jam 12, ditambah dengan yang mau mendekati sholat asar, apakah dihitung 1 hari, apakah gimana? 1 hari, tapi kalau sudah tahu keluar, enggak sholat. Makanya saya nanya, biasa ada enggak yang kayak gitu maksudnya? Hah? Ya, biasa proses sering. Kan makanya harus hati-hati. Kadang bersih 1 hari, besoknya datang lagi. Ya memang, ya itu. Nah, kalau misalkan, ya itu gimana? Kan paling sedikit waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam, bukan menghitung jam kan? Tidak. 1 hari 1 malam berarti 24 jam. Itu tadi terselang sebentar, lalulah keluar lagi. Itu termasuk 1 hari 1 malam enggak? Tidak, masih dalam 1 hari itu, tapi belum sampai 1 hari Enggak, berarti kan tadi kan 2 kali haid kan, berarti bahasanya kan 2 kali haid. Dari jam 6 sampai jam 12, berhenti sebentar haid lagi. Berarti 2 kali kan, bahasanya 2 kali haid. Maka itu dinamakan, dikatakan termasuk dua waktu tadi, 2 kali haid di dalam 1 waktu. Apakah dihitungnya 1 hari 1 malam, apakah tetap lain? 1 malam, karena enggak masih jam, masih hari ini. Pintar. Hah? Masih asar kan berhenti jadinya apa? Duhur. Duhur berhenti, sholat, asar lagi, keluar lagi. Berarti harus dikodok. Bukan nanya kodok ini. Sehari samalam ge ina, termasuk sehari samalam ge ina, Bang. Masih termasuk 1 hari 1 malam, bukan masalah mengkodok ya. Nah, tadi darah haid, darah nifas, darah istihadah, darah wiladah ya. Terus lagi syarat mandi wajib ada berapa? Ada enggak syaratnya mandi wajib? Mujibatul gusli. Pertama, pardunya mandi wajib. Terus lagi yang mewajibkan kepada mandi wajib. Ada enggak syarat mandi wajib? Syarat mandi wajib. Kayak tadi, syarat orang yang wudhu harus ini. Nah sekarang syaratnya mandi wajib apa? Ada enggak bahasanya? Hah? Syarat mandi wajib ada enggak? Kayak bahasa kayak tadi, fardu wudu dengan apa namanya tadi, syurutul wudu kan bahasanya kan. Syarat wudu ini orangnya harus ini. Kalau lah syarat mandi wajib ada enggak? Tidak ada yang mewajibkan. Nah, jadi di dalam mandi wajib yang mewajibkan kepada mandi wajib aja. Ya, jadi wudu tadi udah, terus lagi mandi wajib. Nah, sesudah mandi wajib, nah udah selesai mandi wajib nih. Nah, ya, udah selesai mandi wajib. Baik habis hubungan intim, habis wiladah, habis haid, habis nifas. Nah, maka mandi wajib. Udah selesai mandi wajib, apakah ini seumpamanya dari haid lah supaya mudah ya, dikarenakan sering. Saya nanya aja ini. Boleh enggak hubungan intim? Pas udah selesai mandi wajib,
Boleh enggak langsung hubungan intim? Hah? Boleh enggak lah? Oh, boleh enggak? Jadi mandi lagi. Awas, jangan dirapel. Kalau udah selesai haid, kalau belum mandi, jangan hubungan intim dulu. Sebab dosa. Kenapa dosa? Tadi kan belum mandi sesudah haid nih. Memang udah selesai haidnya nih. Awas, udah selesai haidnya cuman belum mandi. Ah, keterlanjuran jangan nanti disekalikan. Oh, nggak bisa. Paham maksudnya? Awas, bisa sebaliknya gini. Boleh enggak gini? Nah, itu masalah tadi haid berarti dengan hubungan intim kan bahasanya. Nah, sekarang di dalam hubungan intim boleh enggak? Ronde pertama jam 9 sampai jam 10. Ah, misalkan. Lalu jam 10 ronde kedua, ronde ketiga sampai ronde keempat tidak mandi dulu dari pertama satu hubungan intim, boleh enggak? Boleh, asal duduk dulu kalau mau. Hati-hati. Karena kalau habis berhubungan belum wudhu tidak dianjurkan kayak minum, makan sebagainya. Tadi itu maka sunat wudhu itu ya. Jadi tentang masalah mandi wajib, niat wudhu. Terus satu lagi tentang masalah sholat. Masalah sholat 1 hari 1 malam berapa waktu? Sholat wajib 1 hari 1 malam berapa waktunya? 5 waktu. Berapa rakaat? 17. Berapa rakaat 1 hari 1 malam sholat? 17. Berapa kali ruku 1 hari 1 malam sholat? 17. Di 1 hari 1 malam 5 waktu. Terus lagi 17 rakaat. Rukunya berapa? 17 juga. Sujudnya berapa? 34. 34. Gitu ya. Awas, hati-hati. 17. Ya. Terus lagi di dalam 1 hari 1 malam kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sekarang balikan. Kalau kita di dalam 1 hari 1 malam melaksanakan mandi 5 kali memakai sabun, kira-kira kotoran kita bersih enggak? Maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu menghapuskan kepada dosa-dosa kita. Paham maksudnya? Kalau kita melaksanakan mandi di dalam 1 hari 1 malam pakai sabun dan yang lain sebagainya, otomatis kotoran secara dohir yang ada di badan kita bersih. Maka supaya bersih kotoran dosa di badan kita, laksanakan sholatnya 1 hari 1 malam 5 kali. Tambah lagi dengan sunatnya. Tuh. Masa mandi 1 hari 1 malam 2-3 kali, masa sholatnya cuma sekali. Pantas kotorannya masih ada. Kotoran yang menempel, mohon maaf. Kotoran yang menempel di badan kita, kok sholat tapi tidak sempurna sholatnya, cuman semaunya. Berarti kayak apalagi malas untuk melaksanakan kebaikan. Itu salah satu kotoran yang ada menempel di hati kita. Ya. Mana lagi kotoran-kotoran banyak. Kadang-kadang kita melaksanakan kebaikan tidak diawali dengan membaca bismillah. Kadang-kadang apalagi? Kadang-kadang segala aktivitas yang baik menurut hukum agama tidak membaca juga bismillah. Di dalam rumah tangga antara suami istri tidak ada sopan santun. Ya, itu efek samping dari yang tadi. Ya. Jadi ini alhamdulillah ya pengecekan tadi tentang masalah mandi wajib dengan masalah wudhu, berarti nanti nginjak lagi ke masalah sholat. Ya. Jadi pengajian pada sore hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya sendiri ya umumnya untuk yang hadir pada kesempatan ya, sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itulah kekurangan dan kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara mengaji kita pada hari ini telah selesai.
Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian saya, minta maaf. Mari kita tutup acara ini dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Amin, ala ya sayyidina Allah. wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amin ya Wa sallim Allah. wa radiyallahu asyaratina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Hamdan Allah. syakirin, hamdan na'imin, Amin, hamdan yu'afin ya ni'amahu wa Allah. yukafi mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Amin sayyidina ya Muhammad. Allah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa Amin. sirra asrar wa tirakil akhyar. Wa miftahil babil Amin yashar ya sayyidina Muhammadin al-mukhtar. Amin Wali atuhar ya wa ashabil Allah. ahyar adadan ya milai wa ifdoli. Amin ya Allahumma Allah. sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uquliga wa qatil Amin lima ya sabaqo. Allah. Nasirul haqqi bil haqqi wa hadi wa Amin ya suratikal Allah. mustaqim. Ya Rabbal Wa ala alihi haqqa qadari wa miqdari azim. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin wa afiatan ya fi Allah ya Rabbal jasadina alamin. wa ziyaratan fil ilmina wa Amin. barakatan fi rizkina Amin. wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal Amin. maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin Allahumma ya hawwin Allah. alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal Amin. afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh Amin hadaitana wa ya hab Allah. lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar wa qina Amin. adzabannar Amin. wa qina adzabannar. Amin. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa la taqabbal du'a wa adkhilna jannata ma'al abrur. Amin. Ya Azizul ya Ghafaru ya Rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.